Selamat siang anak-anak. Kita lanjut materi pada pertemuan hari ini, yaitu cara membuat magnet dan menghilangkan sifat kemagnetannya. Nah, di SD kita sudah pernah belajar tentang ini, dan nanti akan ada materi baru di SMP, yaitu tentang cara elektromagnetik yang agak sulit, mencari kutub utara dan selatan dari magnet itu. Nah, lanjut yang pertama. Ini adalah istilah dari kata magnet, itu berasal dari Yunani. Nah, ini kalian bisa baca-baca saja. Nah, minggu lalu kita sudah bahas magnet ada dua kutub, kutub utara dan selatan. Kemudian yang mana yang tolak menolak, yang mana yang tarik menarik. Nah, antara kutub utara dan kutub selatan, jika kita dekatkan, kalau sama jenis, misalnya utara dengan utara itu sama, dia akan tolak menolak. Nah, kita analogikan misalnya perempuan dan laki-laki sama jenis, itu berarti kan cowok dan cowok. Kalau cowok dan cowok saling tertarik apa menolak? Kan pasti menolak. Itulah terjadi tolak menolak kalau sama jenis. Kalau beda jenis, cowok dan cewek sama dengan kutub utara dan selatan, nah, itu kan beda jenis, dia akan saling tarik menarik. Nah, gitu. Bisa kan? Lanjut. Nah, ini sifat magnet ada 3 jenis: ferromagnetik, paramagnetik, sama diamagnetik. Yang tarik kuat itu ferro, yang lemah paramagnetik, dan yang tidak ditarik oleh magnet itu diamagnetik. Contoh-contohnya sudah ada di sini. Lanjut, cara membuat magnet. Di sini intinya ada 3 cara. Yang pertama digosok, induksi, dan elektromagnetik, dialiri arus listrik, yaitu dengan perantara baterai arus listriknya. Sumbernya baterai. Kalau yang digosok ini, kita gosok harus dengan searah. Jadi jangan bolak-balik digosok satu arah. Lihat panahnya, arah panahnya kemana. Ya, yang biru ini adalah selatan, yang merah itu utara. Jadi panahnya akan ke bawah tuh. Coba kita pakai kuas. Nah, ini arah panahnya ke sini, nah, ke sana. Berarti yang pertama kena itu adalah di bagian A. Nah, bagian A-nya ini duluan kena oleh si kutub selatan. Jadi pertama kali kena dia akan langsung menjadi kutubnya dia. Berarti yang A ini adalah selatan, yang B adalah, kalau selatan berarti sebelahnya adalah utara. Itu ya, yang ini gampang. Lanjut yang induksi. Yang induksi ini yang didekatkan atau hampir menempel dia antara magnet dan besi atau baja. Jadi sama seperti teori magnet, kalau dia beda jenis akan saling tarik menarik. Nah, intinya di sini kalau yang biru ini kan selatan tuh, kutub selatan, berarti yang B-nya ini agar mau dia tarik menarik, berarti yang B itu adalah utaranya. Sementara yang A itu adalah selatannya. Berarti antara S dan B ini, S sama B ini saling tarik menarik, dia akan menempel. Caranya menempel, yang B-nya harus utara. Lanjut. Nah, ini yang cara elektromagnetik dengan sumber adalah baterai. Ini. Kemudian ada kumparan kawat, ini kawat, ya, dua ini kawat, nanti dililitkan di sebuah paku. Pakunya ini nanti dililitkan menjadi kumparan seperti ini, itu namanya kumparan. Nah, caranya untuk menentukan utara dan selatannya, kalian bisa menggunakan pola jarum jam. Kalau dia searah jarum jam, yang namanya searah berarti kan misalnya ini jarum jam, pakai kuas dulu. Ini jarum jam nih, di sini angka 12, sini 6, sini 9, sini 3. Namanya searah jarum jam berarti kan arahnya ke sini. Sini baru ke sini. Nah, itu namanya searah jarum jam. Lihat panah, lihat di gambar di sini. Nah,
ini searah jarum jam atau tidak. Nah, yang ini dia adalah ke bawah kan, ke sini dia. Berarti dia searah jarum jam. Kalau dia searah jarum jam, berarti nih, yang ujung A akan menjadi selatan, yang B menjadi utara. Yang A selatan kalau searah, berarti yang di sini sebelah kirinya ibu, nah, yang taruh pakai kuas, yang A-nya adalah kutub selatan, yang B nanti menjadi kutub utara. Dan ini biasanya ada arus listrik itu yang dari tegangan tinggi ke rendah, positif negatifnya. Kan ada lambang gini, yang ini. Nah, lambang ini yang pendek sama yang panjang. Nah, gitu. Yang pendek ini dia yang lebih kecil, tegangan kecil negatif, yang panjang ini yang positif. Biasanya arus listrik itu dari negatif ke positif, dari tegangan rendah ke tegangan yang tinggi. Jadi alirannya ke arah sini, ke sana, ke bawah. Itu kalau pakai yang arah jarum jam atau tidak. Misalkan pakai yang kaidah tangan kanan. Kalau yang kaidah tangan kanan, jarinya ini itu adalah arusnya, arus listriknya, jari kalian. Sementara nanti ibu jarinya menandakan kutub utara. Nah, kita lihat di gambar ini sudah ibu beri tanda positif negatifnya. Berarti dia arah panahnya ke atas kan ini. Nah, ke atas kita seperti memegang si kumparan kawatnya ini. Nah, ini jari, anggap panahnya ini sama kawat itu seperti jari kalian kan ke atas, maka pegangan tangannya pasti seperti ini. Nah, akan seperti itu. Nah, jarinya ke arah sana ibu jarinya. Jadi kalau ibu jarinya ke arah sana, berarti arah sini itu adalah utara, sementara yang di ujungnya selatan. Terus lanjut, cara menghilangkan sifat magnet. 3 cara: dipukul, dipanaskan, sama dialiri arus AC. Nah, ini dia. Nah, kemudian ini materi tambahannya ada alat yang menggunakan elektromagnetik, bel listrik, sampai detektor logam. Nah, ini komponen dari si generatornya, kalian bisa baca-baca. Sama faktor mempengaruhi besar GGL induksi. Yang ini tidak ada di LKS kalau nggak salah nih. Kemudian ini hubungan kutub bumi dan kutub selatan, jadi dia agak kebalikannya. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, jadi agak kebalikannya. Jadi kalau ingat hubungannya dibalikan, bukan sama. Misalnya dia kutub utara, berarti buminya di utara, magnet kutub utara magnet bumi berada di sekitar selatan bumi. Jadi utara sama selatannya kebalik-balik. Pasang-pasangnya udah utara selatan, nah gitu aja. Nah, itu penjelasan untuk materi hari ini. Semoga paham ya. Yang ini sih agak susah sedikit, semoga mengerti. Kalau tidak bisa pakai kaidah kanan, pakai yang arah jarum jam. Sukses.